saudara, saya karena latar belakang dari Islam, hampir 99,9% orang Islam itu yakin bahwa Yesus itulah Isa Al-Masih. Walaupun ada terjadi sedikit masalah dalam sejarah, tetapi mereka yakin bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Dan kami sebagai orang Islam dulu yakin semua manusia pernah disentuh oleh iblis, hanya Isa Al-Masih yang tidak pernah disentuh oleh setan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau memang Isa Al-Masih itu Yesus, artinya kenapa saya pakai kata kalau? Karena kalau kita mau kupas ini, ada sejarah-sejarah yang sedikit berbeda. Misalnya, Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir di kandang domba, dan sebagainya. Tetapi itu tidak saya bahas. Intinya, kami yakin pada waktu itu Isa itu adalah Yesus. Ibunya Maryam, bapaknya Yusuf, tapi di kita Maria. Itu yang kami yakini dulu. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Nah, bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih yakin kalau Pendeta Risuli Lubis adalah mantan Islam? Kalau menurut saya jelas nggak dong. Mana ada kisah di dalam Islam menceritakan tentang Nabi Isa mempunyai ayah yang bernama Yusuf. Pasti orang Islam sedunia nggak bakal percaya dengan omongan pendeta ini. Sangat mencolok banget kengawurannya dalam membahas Nabi Isa. Wahai sahabat, daripada kalian nontonin kengawuran pendeta ini membahas tentang Nabi Isa, mending sahabat tontonin Risuli Lubis yang makin ketakutan terhadap pernyataan pendeta Erastus Sabdono yang membahas Yesus dengan sebenarnya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, fenomena yang terjadi saat ini ya, baik itu fenomenal alam roh, di mana banyak roh-roh jahat yang semakin membawa orang kepada kejahatan. Nggak seperti biasanya pendeta Risuli Lubis membicarakan tentang roh yang membawa kejahatan. Padahal yang kita tahu, pendeta ini lebih banyak memuja-muja tentang roh yang dianggapnya selalu baik. Dan gak sedikit pendeta ini selalu memberitakan tentang kebaikan roh. Tetapi saat ini entah mengapa, nggak tahu ada apa, sekarang terlihat sekali ada keresahan dan keprihatinan terhadap banyaknya roh yang jahat. Nah, kali ini pendeta Risuli Lubis mungkin membuat sahabat pada penasaran kan? Mengapa pendeta Risuli Lubis tiba-tiba terlihat banget merasa khawatir dengan keberadaan banyaknya roh jahat yang mengguncang pikirannya? Baiklah sahabat beriman, mari bersama kita saksikan dan sekaligus menikmati keresahan pendeta M3. Dan juga fenomenal alam, di mana polusi yang begitu semakin sangat merusak suasana udara yang ada ya. Dan juga fenomenal rohani ya, di mana banyak orang-orang yang sudah mulai berbeda pendapat tentang Yesus ya, berbeda memandang Yesus itu dengan cara pandang yang berbeda-beda. Semuanya ini terjadi saudara di mana-mana ya. Kalau kita nggak kuat imannya, kita juga bisa ya tergoncangkan ya. Sangat kasihan ya. Kata pendeta Risuli Lubis, sudah banyak sekali orang yang bebas mengucap apa saja. Baiklah sahabat beriman, untuk selanjutnya, saya akan menampilkan orang yang dimana dia bebas mengucapkan apa saja, dan orang ini beragama sama seperti pendeta Risuli Lubis, tetapi mempunyai perbedaan pandangan tentang sosok Yesus. Nah, sebelum saya lanjut tampilkan, jangan lupa subscribe bagi yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share serta beri komentar yang positif terhadap edukasi dan hiburan di dalam video tersebut. Oke, kalau sudah dilakukan semua, sekarang selamat menikmati tontonan berikut. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus, bisa tergoncang imannya ya. Salah satu, coba ini ya, kita saksikan dulu ya, apa yang beliau sampaikan. Pasti saudara kenal, ini pendeta-pendeta besar ya. Menjelaskan bahwa kelahiran Yesus, maaf ya Tuhan, saya pahami itu tidak lebih dahsyat dari kelahiran Adam. Dua-duanya dahsyat. Nggak tepuk tangan kok.
Paham nggak? Nggak kalah dahsyatnya kelahiran Adam. Supaya Anda tahu fungsi manusia ini untuk apa, Adam. Maksud saya, fungsi manusia pertama ini untuk apa? Maka Yesus dibuat serupa dengan atau mirip dengan saudara-saudaranya. Tetapi di Konsili Nisea dibuat rumusan, Yesus satu hakikat dengan Allah. Ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut, saudara, paling tidak. Ini kan fenomenal yang luar biasa. Ya, sebenarnya Bapak Pendeta ini gelarnya luar biasa ya. Sekolahnya tinggi, bahkan memimpin sekolah teologi beberapa kali dia jadi pemimpin di situ ya. Tetapi makin lama makin kacau menurut saya ya. Dulu pernah saya kantor juga, itu tidak separah ini. Kalau dulu dia masih bilang, ya Theos ya, itu Allah. Yesus Kurios, jadi Allah kecil, tapi tetap Allah. Tapi Theos itu Allah besar, Kurios itu katanya Tuhan. Jadi Tuhan itu berarti bukan Allah ya, yang sama dengan Allah yang menciptakan langit bumi ya. Waktu itu sudah saya kantor, udah ratusan ribu juga yang nonton. Yang saya ketahui, selama saya meneliti video Pendeta Erastus Sabdono, beliau nggak pernah mengusik pernyataan-pernyataan dari Pendeta Risuli Lubis. Tetapi sebaliknya, justru malah Pendeta Risuli Lubis inilah yang gencar dalam melawan pandangan Pendeta Erastus Sabdono. Analisis saya terhadap tingkah laku Pendeta Risuli Lubis, bisa jadi, mungkin sahabat sudah nggak asingkan dengan Pendeta Erastus Sabdono. Rasanya nggak mungkin sekali beliau akan meladeni apa yang dilakukan oleh Pendeta Risuli Lubis. Bahkan mungkin beliau nggak mengenal siapa itu Risuli Lubis. Tetapi kalau Pendeta Risuli Lubis yang ingin menarik simpati jemaat, dan memanfaatkan nama besar dari Pendeta Erastus Sabdono dalam menaikkan namanya pribadi, itu masuk akal. Tapi Bapak ini yang lebih luar biasa lagi sekarang yang saya temukan ya. Tapi ada videonya agak panjang, waktu itu saya nggak ingat di mana. Jadi dia bilang, saudara, Yahweh itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dulu mereka manggil Yahweh itu, ya. Itulah yang juru selamat, bukan Yesus juru selamat. Jadi Yahweh itulah yang gembala, bukan Yesus gembala. Yahweh itulah terang, bukan Yesus terang. Artinya secara simpel saja, beliau ini tidak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Saudara, kalau seperti ini saudaraku yang saya kasih terus didengang-dengungkan dan orang-orang awam mendengar, yang baru-baru percaya Yesus pasti goncang imannya. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Ya, sedangkan yang sudah lama jadi Kristen pun bisa goncang imannya. Sebenarnya Yesus ini Tuhan atau bukan sih? Apalagi dia dalam masalah, dalam persoalan, dia bisa goncang imannya. Buktinya aku berdoa kok nggak Yesus kabulkan. Aku sudah berdoa kok Yesus biarkan aku. Dia nggak bela aku, nggak tolong aku. Jangan-jangan benar ini Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Aki-aki udah uzur bisa juga kecewa baper. Kirain Dedemit sama Decul aja yang baper. Aki-aki iya juga. Saudara, bisa saja itu terjadi ya. Bisa saja terjadi itu dalam kehidupan orang-orang yang sudah menjadi Kristen cukup lama. Bahkan dia katakan, ya walaupun begitu setidak-tidaknya saya punya pengikut katanya. Luar biasa ya. Jadi dengan kata lain begini, silakan kalian katakan saya salah, silakan kalian katakan saya ini sesat, tetapi yang penting saya punya pengikut. Ya galau lah, masa enggak pula? Saudara, saya tidak berani mengatakan sesat sebab apa? Karena arti sesat itu yang berbeda dari pandangan kita ya. Nah,
Jadi yang berbeda dari pandangan kita sesat, dia juga anggap kita sesat, kita anggap dia sesat. Tapi yang saya mau sampaikan adalah di sini kebenaran firman. Haleluya. Yesus itu Tuhan Allah atau bukan? Atau Yesus itu hanya utusan saja? Atau Yesus itu hanya sekedar orang sakti, nabi yang hebat, yang luar biasa? Apakah Yesus itu hanya sekedar pemberita kabar keselamatan saja? Apakah Yesus itu hanya pengantara saja? Apakah itu ya pemahaman orang Kristen? Kalau itu pemahaman orang Kristen, gagallah kita ikut Yesus ya. Follower belum seberapa udah merasa punya fans pula. Cukup jelas ya sahabat beriman. Begitu takutnya Pendeta Risuli Lubis terhadap pernyataan Pendeta Erastus Sabdono. Prediksi Pendeta Risuli Lubis, jika Pendeta Erastus Sabdono sering-sering menggaungkan pernyataan prinsip pandangannya tersebut tentang Yesus bukanlah Allah atau Yahweh, maka Pendeta Risuli Lubis akan khawatir dengan orang Kristen awam yang akan tergoncang imannya. Nah, baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.